Setiap bencana pasti akan berlalu bila kita selalu bersatu padu. Pandemi corona yang melanda dunia pasti juga akan berlalu. Social distancing, physical distancing, cuci tangan setiap waktu. Social distancing, physical distancing, memakai masker, ingat selalu. Bersama keluarga beribadah di rumah, setia berdoa, baca firman-Nya. Hati yang gembira dan semangat berkarya harus tetap selalu terjaga. Social distancing. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik semua dan luar biasa. Nah, kita di sini ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan nama saya Kak Dewi. Perkenalkan nama pendeta kami Bapak Pendeta Siswo. Ibu bapak kami Bunda Reni. Anak-anak kami dari kelas 10 ada Akinsu. Halo. Itu. Ada Eko. Nikolas. Abimanyu. Vivi. India. Bagas. Dan juga Bayu. Kami dari GKJW Jemaat Semeyo. Shalom, selamat pagi. Baiklah, mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan Aku Anak GKJW. Berjuang bersama belajar tentang yang
Anak-anakku yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita berbuat dosa, dosa kepada orang tua, terhadap sesama, bahkan terlebih kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan dengan membawa segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kami, dosa kepada orang tua, kepada saudara-saudara kami, terlebih kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mengampuninya. Amin. Nah, tadi dosa sudah dihapuskan dan mari kita bersama-sama menyanyikan satu buah lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, tibalah saatnya kita pada hari ini akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Reni. Mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Shalom.
Salam sehat. Nah, dari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh bersama-sama membangun ibadah. Pada hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan akan renungan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kami serahkan hati dan pikiran kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang tertulis di Markus 7. Siapa tahu Markus perjanjian baru apa lama? Iya, pintar perjanjian baru. Markus 7 ayatnya yang 1 sampai ke 23. Sudah ketemu? Berani ulang ya, Markus pasal 7 ayatnya 1 sampai 23. Mari kita baca. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawang, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat melihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apa kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Amin.
Berbahagialah bagi kita yang mau membaca, merenungkan, mendengarkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya adik-adik tahu kenapa kita hari ini pakai pakaian tradisional, musiknya pun juga diiringi dengan musik tradisional. Kita tahu bahwa hari ini GKJW memperingati bulan budaya. Nah, tema ibadah kita hari ini adalah tema bulan budaya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kalian masih ingat, minggu kemarin kalian mendapat tugas dari guru sekolah minggu kalian. Disuruh mencari budaya apa saja yang ada di sekitar kalian. Ada yang tahu saya menemukan? Oh iya, ada musik, ada apa lagi? Ada lagu-lagu daerah, ada apa lagi? Ada tari, banyak lagi. Itu adalah budaya yang ada di sekitar kita. Lah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pengertian dari budaya itu adalah hasil dari pikiran atau akal budi manusia. Lah, atau sesuatu yang sudah terjadi di setiap daerah tapi tidak diubah. Tidak bisa diubah, itu merupakan pengertian dari budaya. Lah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, budaya itu juga ada yang sangat istimewa, ada juga yang biasa-biasa. Yang istimewa contohnya apa? Seperti tadi, tari, lagu daerah, musik, dan juga peraturan yang berlaku. Yang sederhana sering kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Bahkan kita tidak menyadarinya. Seperti apa? Waktu cuci tangan, merapikan tempat tidur, buang sampah pada tempatnya, itu yang tidak kita sadari. Lah, pada pagi hari ini kita akan belajar salah satu budaya yang ternyata bukan ada hanya saat ini, tapi pada zamannya Tuhan Yesus, budaya itu sudah ada. Siapa yang tahu tadi sudah membaca Alkitab, budaya apa? Cuci tangan. Pada waktu itu Tuhan Yesus makan dengan murid-muridnya. Nah, mereka didatangi oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menanyakan, kenapa Tuhan murid-muridmu makan tidak membasuh tangan, tidak mencuci tangan. Lah, anak-anak dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencuci tangan kita akan jadi bersih. Jadi kotoran yang ada di tangan kita akan bersih dan kotoran itu tidak terbawa makanan masuk ke dalam perut kita. Kalau kotoran itu sampai masuk ke dalam perut kita, maka akan menjadi penyakit, kita akan sakit perut. Nah, sekarang mungkin anak-anak ingat pada bulan Maret kemarin negara kita Indonesia terkena wabah virus corona atau COVID-19. Nah, ternyata kita diajarkan untuk mematuhi protokol kesehatan saat ini. Apa saja yang harus kita lakukan? Satu, kita harus cuci tangan. Nah, pakai sabun seperti ini. Nah, setelah itu kita juga harus pakai masker. Setelah itu kita juga harus jaga jarak. Dan juga kita harus makan makanan yang bergizi. Dan juga pola makan yang teratur. Dan juga kita harus menjaga kebersihan diri. Setiap dari manapun kita harus mandi, mengganti pakaian kita dengan yang bersih. Itu yang sangat perlu, yaitu kita akan menjaga kesehatan kita melalui protokol kesehatan. Biar virus corona cepat berlalu dari negara kita. Kita bisa belajar lagi, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan seperti dahulu. Nah, anak-anak kasih Tuhan, dari kesimpulan semua itu, Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, apa sebenarnya yang dipertahankan oleh mereka? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mempertahankan adat istiadat, yaitu yang dibuat oleh manusia. Tetapi jauh dari kehendak Allah, jauh dari kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki kita selalu melakukan kehendak Tuhan melalui budaya yang ada di sekitar kita. Mari, budaya yang ada di sekitar kita yang baik, yang bersifat positif, mari kita lakukan. Tetapi yang tidak baik, mari kita tinggalkan. Untuk itu, anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama pada bulan budaya ini kita menghargai budaya yang ada di sekitar kita. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Seperti dalam ayat yang kelima,
Orang-orang Farisi mengatakan, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu berkata kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis. Untuk itu, mari kita rajin cuci tangan. Kita lakukan protokol kesehatan biar kita hidup sehat. Kalau kita sehat, kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, anak dikasih Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang indah. Kiranya firman-Mu yang Kau ajarkan pada kami Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus, doa kami serahkan. Amin. Nah, salam pada seluruh anak-anak GKJW. Selamat memperingati bulan budaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan dan diiringi dengan pujian Gembala Baik bersuling nan merdu. Anak-anakku, mari kita naikkan sahabat-sahabat kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam beribadah. Dan kami bersyukur melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami. Kami pada hari ini Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan melindungi bangsa dan negara kami dari virus corona. Dan ajarilah kami Tuhan untuk hidup sehat, supaya kami semua dapat beroleh kesehatan senantiasa. Kami berdoa buat
anak-anak kami, serta saudara-saudara kami, kiranya Tuhan melindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan, doa kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, budaya hidup sehat harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Nah, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah yang sudah kita bangun bersama pada hari ini. Kami, anak-anak GKJW Jemaat Sepelot, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.